Selamat datang dalam ibadah online GKPB Teluk Dalam. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan penuh sukacita. Anda bukan orang asing, kita satu keluarga dalam keluarga masa depan cerah. Ibadah online ini pastilah akan menjamah dan memberkati setiap kita. Siapkan hati beribadah dengan penuh sukacita. Mari bersama memuji dan menyembah serta mendengarkan firman Tuhan selayaknya saudara sedang beribadah di gedung gereja. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kita masih bisa bersekutu dan bersyukur bisa memuji menyembah Tuhan walaupun saat ini pandemi masih melanda kita. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah walaupun secara online. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh cara, tempat, dan waktu. Oleh karena itu saat ini mari kita puji Tuhan, mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, karyanya sungguh besar, sungguh nyata dalam hidup kita ini. Mari kita naikkan lagu ini dengan sungguh kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari katakan dengan sungguh, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, karya-Mu Tuhan sungguh besar di hidup kami. Engkau layak dikagumi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, Engkau layak dikagumi Tuhan, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Tuhan, mari kita bersorak untuk Tuhan. Kita puji Dia karena Dia begitu baik, sangat baik. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan bagi kita. Mari katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, entah pernah berakhir di hidupku. Mari katakan dengan semangat, Tuhan Yesus baik, pam param pam, sungguh amat baik, pam param pam, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, pam param pam, sungguh amat baik, pam param pam, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, yes, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, entah pernah berakhir di hidupku. Mari katakan dengan semangat, Tuhan Yesus baik, pam param pam, sungguh amat baik, pam param pam, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, pam param pam, sungguh amat baik, pam param pam, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan kita sungguh baik, sampai selamanya Dia tetap baik. Amin. Haleluya, kita akan terus memuji Tuhan, kita akan terus tinggikan nama Tuhan. Karena siapa yang bisa menandingi kuasa Tuhan? Tidak ada Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh karena itu, mari kita puji Tuhan, katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Yes, amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan.
Tuhan sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak ada yang bisa menandingi kuasanya. Kuasanya sungguh besar, sungguh dahsyat. Oleh karena itu, kita jangan pernah ragu. Kita jangan pernah khawatir terhadap kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Amin. Mari katakan sekali lagi, sungguh tak tertandingi. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yes. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yes. Haleluya. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh dahsyat. Terima kasih. Mari kita terus menikmati hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Kita sembah Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Kasih Tuhan sungguh besar di hidup kita. Oleh karena itu, mari kita naikkan lagu ini dengan kesungguhan hati. Mari katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Ajar kami Tuhan terus memuji menyembah-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali katakan, ku berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, sungguh besar setiamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Setiamu Tuhan selalu bagi kami, penyertaan-Mu sempurna. Engkau Allah ditinggikan, Engkau Tuhan yang layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Kami takkan takut Tuhan, kami takkan gentar, karena Engkau bersama kami, Engkau bersama kami Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, atas anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami, sehingga kami bisa kembali beribadah walaupun secara online. Kami percaya pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan pada hari ini menyenangkan hati-Mu, memuliakan dan meninggikan Engkau. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami, agar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, iman kami bertumbuh, kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, perintah Tuhan, nasihat Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur dan kami siapkan tanah hati yang baik untuk menerima taburan firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, kita kembali bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya kepada kita dapat melewati masa-masa sulit dengan terus berpengharapan kepada-Nya. Kita bersyukur ada beberapa jemaat yang sudah pulih dan sembuh dari sakit penyakit yang mereka derita beberapa waktu yang lalu. Dan kita berharap segera selaras dengan apa yang menjadi anjuran pemerintah. Semoga minggu depan kita sudah bisa beribadah secara onsite. Ya, sudah hampir sebulan
Bahkan sudah lebih tepatnya sebulan kita sudah beribadah secara online sebagai satu bentuk ketaatan kita kepada pemerintah, kepada perintah atau kebijakan pemerintah di mana kita ada. Ya, firman Tuhan berkata, taatilah pemerintah di atasmu. Dan ketaatan itu bukan hanya slogan yang ada di Alkitab, tetapi ketaatan yang harus dihidupi dan harus menjadi gaya hidup kita. Oleh sebab itu, walaupun memang sulit bagi kita di dalam beberapa minggu ini, namun saya percaya Tuhan tidak terbatas di dalam menolong dan memberkati kita umatnya. Amin, saudara. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, pada hari ini saya hendak menyampaikan betapa pentingnya terus menjalin relasi dengan Tuhan, terlebih di dalam kehidupan kita, di dalam berkomunikasi dengan Tuhan, di dalam doa-doa kita, saudara. Satu di antara hak-hak istimewa yang kita miliki sebagai orang percaya adalah berdoa. Doa merupakan sebuah ekspresi komunikasi dengan Allah. Dan melaluinya kita dapat membangun hubungan relasi yang intim dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan mempelajari bagaimana relasi kita dengan Tuhan akan semakin bertambah akrab kalau kita mengisinya dengan komunikasi atau berbicara kepada Allah melalui doa yang benar. Doa yang benar, bukan sekedar doa yang penuh dengan basa-basi, namun doa yang terarah, yang selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, karena kita berdoa sesuai dengan tuntunan firman-Nya. Pada hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Ya, mungkin sejak kecil kita telah diajar bagaimana berdoa. Namun hari ini kita akan lebih dalam lagi, kita akan belajar bagaimana harus berdoa. Ya. Berdoa adalah lebih dari sekedar mengeluarkan kata-kata dari bibir, saudara. Ya, doa adalah ekspresi dari keinginan hati kita. Doa merupakan cara utama bagi kita untuk berbicara kepada Tuhan. Jika kita menyadari bahwa Dia adalah Allah yang maha besar, maka sesungguhnya ya, kesempatan untuk bisa berbicara kepada Allah yang maha besar itu, bukankah itu merupakan sebuah kesempatan yang sangat istimewa, saudara? Ya, kesempatan yang sangat istimewa. Bagaimana tidak? Kita sedang berkomunikasi, berbicara kepada Allah yang maha besar, Allah pencipta alam semesta ini. John Bunyan berkata, bila Anda berdoa, biarlah hatimu tanpa kata-kata daripada kata-kata tanpa hatimu. Sekali lagi, saudara, John Bunyan berkata begini, saudara, bila Anda berdoa, biarlah hatimu tanpa kata-kata daripada kata-kata tanpa hatimu. Saudara, artinya doa bukanlah berbahasa basi kepada Allah. Bukankah ini yang sering kita lakukan kalau kita mau jujur? Misalkan sikap kita saat bangun pagi, sikap kita berdoa pada saat makan, pada saat hendak mau bekerja. Seringkali semua sikap doa yang kita ekspresikan sama saja. Biasanya bagaimana, saudara? Tutup mata sebentar, lalu bibir sedikit komat kamit, kemudian 5 detik kemudian buka mata dan berkata amin. Bukankah demikian, saudara? Bukankah doa seperti itulah yang saya maksud? Apakah doa seperti itu yang dimaksud dengan berbicara kepada Allah? Coba jujur kepada diri saudara, ketika saudara menutup mata itu, saudara sedang ngapain begitu, saudara? Bahkan kita sering berkata bahwa doa tidak boleh diabaikan. Kita tahu bahwa Alkitab menyuruh kita untuk berdoa. Firman Tuhan menyuruh kita untuk berdoa, namun seringkali kita gagal untuk berdoa, saudara. Gagal. Pertanyaannya, mengapa bisa gagal di dalam berdoa, saudara? Mengapa? Nah, salah satu alasannya adalah seperti yang diuraikan atau yang diutarakan di dalam Roma pasal 8 ayat 26, yaitu sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, Paulus berkata, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saudara, tujuan berdoa adalah
untuk menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, menumbuhkan kehidupan rohani kita, untuk berjaga-jaga dan bahkan melalui doa, sekali lagi melalui doa, kita dapat menyatakan kuasa Allah melalui hidup kita. Namun kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Ironis bukan? Ya. Kita sebagai orang-orang Kristen tentu kalau melakukan hal yang sama saja seperti yang saya sampaikan tadi, maka ini adalah suatu hal yang sangat ironis. Ya. Di satu sisi kita mempercayai Allah yang maha kuasa, yang limpah kasih dan rahmatnya. Namun di sisi lain kita tidak pernah berkomunikasi dan berbicara dengan pribadi Allah melalui doa. Kalaupun berdoa ya berbasa-basi saja. Kita tidak berdoa dengan benar. Tentu saja ini sangat ironis. Di satu sisi kita berkata kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, tetapi kita tidak memiliki kualitas komunikasi yang benar dengan pribadi yang kita percayai sebagai Tuhan dalam hidup kita. Saya katakan basa-basi, ya karena seringkali sesungguhnya doa itu tidak benar-benar keluar dari dalam hati kita. Akibatnya relasi kita pun dengan Tuhan bersifat ya sangat dangkal. Bayangkan saja kalau kita memiliki teman, kita berkata sahabat, tetapi kalau berkomunikasi dengan dia hanyalah komunikasi yang sekedar saja berbasa-basi. Ketemu say hello saja. Kita tidak pernah bertanya apakah ada yang bisa saya bantu, apakah ada yang bisa saya doakan, bagaimana keadaanmu. Tanpa kita tidak perlu tahu, tanpa kita tidak pernah menyampaikan juga apa yang menjadi mungkin persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita kepada dia. Tentu saja persahabatan yang demikian pasti persahabatan yang dangkal. Saudara, mari kita kembali melihat bagaimana kehidupan doa kita sesungguhnya hari-hari ini. Adakah doa-doa yang saudara panjatkan selama ini hanya sekedar doa atau basa-basi belaka? Basa-basi karena doa yang saudara ucapkan kepada Tuhan itu-itu saja. Saudara, saya mau katakan, kita harus hentikan hal ini, saudara. Kita harus memiliki kualitas komunikasi yang benar kepada Allah melalui doa. Ya. Karena kalau kita memiliki kualitas yang benar, ya, komunikasi yang benar kepada Allah melalui doa, itu juga menunjukkan kualitas relasi kita dengan Allah. Sejauh mana kita menyampaikan doa kita kepadanya, dan Allah menjawab doa kita, menunjukkan sejauh mana kita dekat dengan Allah, saudara. Itulah sebabnya kita harus belajar bagaimana kita harus berdoa dengan benar. Berdoa sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, sekali lagi saya mau katakan salah satu penyebab mengapa orang malas untuk berdoa, walaupun ia mengetahui pentingnya berdoa, saudara, adalah karena ia tidak tahu apa yang harus dia doakan. Tentu saja di dalam hal ini bukan karena kita tidak mengetahui bagaimana cara untuk berdoa. Sebab kita mungkin sudah baca banyak buku yang mengajarkan tentang cara untuk berdoa. Kita sudah dengar banyak khotbah yang berbicara tentang tips-tips di dalam berdoa. Tetapi yang dimaksudkan adalah orang tidak tahu apa yang perlu ia percakapkan dengan Tuhan. Akibatnya isi dari doanya hanyalah sekedar permintaan yang sifatnya basa-basi. Itu-itu saja. Jangankan berjaga-jaga dan berdoa selama 1 jam seperti yang Tuhan utarakan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus di Taman Getsemani. Mungkin berdoa 5 menit pun yang bersangkutan sudah kehabisan kata-kata yang akan disampaikan. Karena kita terbiasa berdoa itu-itu saja, mutar-mutar, dan ujung-ujungnya hanya basa-basi. Doa kita harus bersifat terarah, saudara. Ini hal yang pertama yang harus kita ingat, saudara. Ketika kita berdoa kepada Tuhan,
Doa kita harus bersifat terarah. Terarah maksudnya tidak berputar-putar, karena isi firman Tuhan memang terarah. Akibatnya waktu berdoa selama setengah jam pun akan berlalu tanpa terasa. Kalau kita tahu kita sedang berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita harus ingat saudara, berdoa yang benar adalah berdoa secara terarah dan jelas apa yang didoakan dan harus timbul dari dalam hati kita. Karena doa merupakan ungkapan keinginan hati kita kepada Tuhan, saudara. Ya, ungkapan keinginan hati kita, apakah kita sedang berkata, Tuhan, Engkau Allah yang mulia di dalam kehidupanku. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang maha dahsyat. Doa tidak melulu berbicara tentang permohonan permintaan, saudara. Tetapi doa juga berbicara tentang penyembahan kepada Tuhan. Dan tentu saja penyembahan yang lahir dari hati kita, saudara. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, jika kita berdoa dengan benar, dengan terarah berdasarkan tuntunan daripada firman Tuhan, maka doa kita akan selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Hal ini sangat penting, saudara. Sebab Tuhan tidak mengabulkan doa yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendaknya. Tidak akan mengabulkan doa semacam itu, saudara. Doa yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Seperti apa yang dicatat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3, saudara. Kita baca Yakobus pasal 4 ayat 3, demikian firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi saudara, ketika doa kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan, maka Dia tidak akan mengabulkan doa kita. Sebagai contoh, misalnya, saudara berdoa, Tuhan, aku sudah merasa bosan dengan pasangan hidupku ini. Ambil dan bawalah dia ke sorga, lalu berikan kepadaku pasangan hidup yang baru. Saudara, saya mau katakan, sengotot apapun saudara mendoakan doa itu, sekalipun saudara berpuasa 40 hari 40 malam, kalau itu yang menjadi isi doamu, saudara, perhatikan, dengar baik, dapat dipastikan Tuhan tidak akan mengabulkannya. Ya, Tuhan tidak akan mengabulkannya, saudara. Karena yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ingat, doa kita harus selaras dengan kehendak Tuhan, harus terarah. Harus terarah, saudara. Tidak boleh mendoakan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, saudara. Apalagi hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Inilah yang kembali kemudian ditegaskan di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Kita baca 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama, saudara, ayat firman Tuhan ini. Sama-sama kita baca. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ada syaratnya, saudara, ya. Doa kita akan dikabulkan jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Terarah dan selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Perhatikan kata-kata ini, saudara, sangat penting kalimat-kalimat ini di dalam ayat ini, saudara. Ketika kata jikalau di ayat ini ada, itu artinya menunjukkan bahwa kondisi yang diutarakan dalam kalimat di belakangnya, yaitu soal mengabulkan doa itu, ya, merupakan syarat untuk mengalami kondisi yang disebut dalam kalimat di depannya. Ya. Kalimat di belakangnya adalah kalau Tuhan hendak menjawab, atau kalau engkau hendak meminta sesuatu, ya, dari apa yang menjadi harapanmu kepada jawaban Tuhan, itu hanya terjadi jikalau kamu meminta sesuatu menurut kehendaknya. Barulah Tuhan akan mengabulkan doamu. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, artinya Tuhan hanya akan mengabulkan doa kita dengan syarat, yaitu bila kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kalau isi permintaan kita itu bertentangan dengan kehendaknya, Tuhan tidak akan mengabulkannya. Tuhan tidak akan mengabulkannya.
Itu sebabnya doa yang isinya sesuai dengan kehendak Tuhan adalah sangat penting kita pahami pada hari ini. Karena hanya dengan demikianlah barulah terdapat jaminan bahwa doa kita itu merupakan doa yang tidak sia-sia. Doa yang tidak sia-sia. Bukan doa yang basa-basi, bukan doa yang akan berujung kepada tidak ada jawaban dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, sedangkan kalau kita berbicara tentang kehendak Tuhan, maka itu berarti bicara soal firman Tuhan, yaitu Alkitab. Karena di dalam Alkitablah ada firman Tuhan, ada kehendaknya, dan kehendaknya itu harus selaras, harus searah dengan apa yang menjadi kerinduan kita. Ya. Jadi bukan kehendaknya yang harus diselaraskan dengan kerinduan atau kehendak kita, tetapi kehendak kita lah yang harus diselaraskan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara bertanya, di mana saya harus menemukan kehendak Tuhan Pak Pendeta? Ya saya mau katakan di dalam Alkitab. Karena di dalam Alkitab ada firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, salah satu rahasia doa yang dijawab adalah ketika kita tinggal di dalam firman-Nya. Amin. Merenungkan firman-Nya siang dan malam, seperti apa yang saya sudah sampaikan beberapa minggu lalu. Saudara, ketika kita menyediakan waktu untuk mendengarkan firman-Nya, membaca dan merenungkan firman-Nya, bahkan merenungkannya siang dan malam di dalam hidup kita, maka itu sama seperti kita sedang menyediakan waktu untuk pribadi yang kita cintai dan kita kasihi. Amin. Dan di dalam konteks ini, pribadi yang kita cintai dan kasih itu adalah Allah itu sendiri. Seperti apa yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu, hidup dalam relasi dengan Tuhan menunjukkan kualitas kehidupan kita yang sesungguhnya. Bila kita membuka firman Tuhan, Allah berbicara kepada kita. Ya, tentu saja itu sangat penting bagi kita. Karena Allah sedang menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya dan keinginannya yang terbaik bagi kita melalui firman yang kita bisa temukan di dalam Alkitab. Sehingga pada saat kita berdoa, kita dimampukan untuk berdoa selaras dengan apa yang menjadi kehendak dan keinginan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, rahasia utama, salah satu rahasia yang menjadi bagaimana supaya doa kita bisa dijawab, kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Kita harus menyelaraskan seluruh doa-doa kita kepada firman-Nya. Kita akan baca Yohanes pasal 15 ayat 7, bagaimana firman Tuhan berkata tentang hal ini. Yohanes pasal 15 ayat 7, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa saudara ya. Inilah yang memungkinkan kita memiliki doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Jika kita menghidupi firman-Nya, tinggal di dalam firman-Nya, dan tidak hanya tinggal mendengarkan, menikmati, merenungkan, tetapi juga melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Doa kita akan merupakan doa yang sangat-sangat efektif. Karena isi doa kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Ingat, Tuhan tidak akan pernah mengingkari firman-Nya. Oleh karena itu doa dengan tuntunan daripada firman Tuhan merupakan doa yang tidak akan sia-sia. Amin. Doa kita akan efektif. Doa kita tidak akan sia-sia, saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi, mulai hari ini, mari sediakan waktu yang terbaik untuk merenungkan firman Tuhan. Amin saudara. Saudara bisa mengikuti renungan pagi yang setiap pagi pukul 5 melalui live streaming Facebook. Saya secara rutin menyampaikan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Sebagai dasar landasan kita berpijak untuk kita menjalani hari itu. Dan bahkan sepanjang kehidupan kita. Sehingga melaluinya saudara dapat menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang didengarkan dan direnungkan. Sehingga dengan demikian doa dan permohonan saudara akan sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara bisa mengikuti live streaming renungan pagi
melalui Facebook Masa Depan Cerania, saudara. Hal yang terakhir, jika kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan yang adalah kehendak Tuhan, maka relasi kita dengan Tuhan akan semakin bertumbuh dan sehat. Ya, hidup kita akan senantiasa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak pernah kering, selalu segar, dan hidup menjadi efektif dan berkualitas. Amin. Doa yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan akan membawa kita lebih akrab dengan Allah. Keakraban yang terjalin karena kita menyediakan waktu teduh, waktu hening, di mana kita memusatkan hati kita kepada Tuhan dan memenuhi pikiran kita dengan kesadaran dan akan kehadirannya yang menyertai kehidupan kita. Kata kuncinya keakraban, saudara. Keakraban dengan Tuhan yang kita pelihara dengan menyediakan waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan yang kita jaga dengan merenungkan firman-Nya. Perenungan yang menyegarkan hidup kita. Amin. Doa yang menghasilkan keakraban dengan Tuhan. Harus inilah yang menjadi tujuan kita setiap kali kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Sebab seperti apa yang dicatat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, demikian ditulis, saudara, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tahu lagunya, saudara, ya? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Firman Tuhan antara lain bermanfaat untuk menuntun perjalanan hidup kita. Perjalanan bersama dengan Tuhan. Karena itu semakin kita berjalan dalam tuntunan firman Tuhan, termasuk dalam hal berdoa, maka semakin akrablah kita bergaul dengan Tuhan. Amin. Semakin kita berjalan dalam tuntunan firman Tuhan, maka semakin akrablah kita bergaul dengan Tuhan. Relasi yang semakin intim dengan Tuhan karena fokus dari doa kita bukan kepada diri kita sendiri, tetapi hanya berfokus kepada pribadi Allah itu. Karena itu, kalau kita berdoa dengan tuntunan firman Tuhan, maka doa kita bukan hanya tentang aku, keadaanku, rencanaku, kebutuhanku, keinginanku, tetapi doa lebih daripada itu, ya, lebih bersifat tentang hal-hal yang ilahi, tentang sifat-sifat Allah, tentang kehendak Allah, tentang keinginan Allah, dan tentang seluruh rencana-rencana Allah di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita memfokuskan doa kita hanya kepada Allah saja, maka itu berbicara tentang semua apa yang menjadi agenda Allah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, coba kita perhatikan doa dari kebanyakan orang. Bukankah kebanyakan isinya adalah tentang dirinya, keinginannya, kebutuhan dirinya saja, saudara? Kalau kita mau jujur, praktis sama sekali tidak berisi tentang kehendak dan rencana Allah dalam hidupnya. Jika suatu saat saudara katakanlah ya bertemu dengan seseorang, lalu yang bersangkutan sama sekali tidak memberi kesempatan kepada saudara untuk berbicara dan tidak mau mendengarkan saudara berbicara, dia terus berbicara tentang dirinya, keinginannya, dan saudara hanya boleh berkata, benar Pak, betul Pak, iya Pak, baik Pak. Kira-kira kalau komunikasi yang demikian, tentu saja pasti lama-kelamaan saudara akan merasa bosan. Amin. Saudara akan merasa kesal untuk bertemu dengan orang tersebut. Bukankah itu yang menjadi pola doa dari kebanyakan orang seperti kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, sebagai anak-anak kepada orang tua, tentu kita cepat belajar bagaimana mendekati orang tua kita, bukan? Untuk meminta apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kita. Bahkan kita tahu bahwa ada kalanya beberapa hal tentu tidak akan dikabulkan oleh orang tua kita. Maka itu kita tidak akan memintanya, karena pasti jawabannya adalah tidak. Demikian juga dengan Allah.
Ketika kita semakin akrab dengan Dia, dengan demikian kita akan tahu apa yang menjadi keinginannya dalam hidup kita. Dan pada saat kita berdoa, Dia akan menjawab dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Itulah sebabnya berdoa sesuai dengan firman Tuhan ini sangat-sangatlah penting. Bahkan Tuhan akan memberikan segala yang terbaik bagi kita, jauh melebihi apa yang mampu kita doakan, apa yang mampu kita pikirkan. Inilah yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita akrab dengan Allah, berarti kita sedang mengasihi Allah. Kita sedang membangun relasi yang semakin akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Maka semakin kita akan menemukan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita, saudara. Amin. Kalau kita mau doa-doa kita menjadi doa-doa yang powerful, doa-doa yang penuh dengan kuasa Allah, maka mulai hari ini, mari kita terus menumbuhkan keakraban kita dengan Tuhan. Karena hanya di dalam kasih dan anugerahnya, Tuhan bersedia menjalin relasi yang intim dengan diri kita. Relasi yang dipulihkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Relasi yang menjadikan hidup kita tidak sia-sia, namun bugar dan penuh dengan makna. Amin. Yang akan terus menyegarkan, menghidupkan, dan mengakibatkan berkat-berkat Allah semakin melimpah di dalam kehidupan kita. Kiranya setiap kita yang mendengar firman Tuhan pada hari ini mengambil komitmen untuk membangun relasi, komunikasi, atau berbicara dengan Allah melalui doa yang sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian, kita akan semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Allah, yang telah meneguhkan dan menguatkan kami. Hari ini kami mengerti bahwa doa yang selaras, doa yang searah dengan kehendak Tuhan, doa yang akan menumbuhkan keakraban kami dengan-Mu Tuhan, itulah yang Engkau inginkan kami hidupi. Doa yang penuh dengan kualitas relasi bersama dengan Engkau. Pribadi yang penuh kasih, setia, rahmat, yang limpah dengan kuasa, pertolongan, perlindungan Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan biarlah firman ini akan terus kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Mulai sejak hari ini Tuhan, kami mau akan terus berupaya untuk membangun relasi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita telah memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Roh Kudus akan terus menolong kita untuk bertumbuh dalam iman yang semakin kokoh dan menyegarkan jiwa kita. Sekarang saatnya saya mengajak jemaat untuk memberi persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Persembahan saudara dapat diberikan melalui pemimpin kesan, dapat mengantar langsung ke tempat sekretariat, dan dapat melalui dompet digital yang tertera di layar ini. Mari terus mengikuti protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ibadah kita telah selesai dan akan ditutup di dalam doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Sekali lagi kita tenangkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini yang kami lakukan secara online. Ibadah di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada.
Ibadah yang telah memberkati kami, yang telah memulihkan dan meneguhkan kami, bahwa kami harus terus membangun relasi yang semakin lagi akrab, yang semakin lagi selaras dengan yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam doa-doa kami yang terarah hanya kepada Engkau saja. Tolong kami Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan, siang dan malam, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba serahkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini, tangan Tuhan yang perkasa senantiasa menaungi dan melindungi mereka. Biarlah di dalam ruang-ruang doa, di dalam mesbah-mesbah pribadi yang mereka bangun dari rumah mereka masing-masing, Tuhan menjawab mereka dengan kehendak Tuhan yang luar biasa dan terbaik di dalam kehidupan mereka. Hamba serahkan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau Allah yang terus menjadi penyelenggara sempurna di dalam kehidupan mereka sekalian. Dan kami percayakan hidup kami di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung hari-hari ini. Di dalam perlindungan Tuhan kami bernaung. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bila ada jemaat yang sedang sakit, Engkau pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk setiap jemaat yang sudah disembuhkan, bahkan disembuhkan dari virus ini. Kami percaya Tuhan akan terus memberikan kesembuhan sempurna bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa minggu depan kami bisa ibadah secara onsite. Biarlah kembali kami bisa bertemu bersama, beribadah, bersorak, memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Ini adalah doa permohonan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang terus menuntun dan menolong kami. Dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan tuntunan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kami mulai sejak hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Amin. Siapa kau bandingkan kekuatannya yang heran? Tak ada Bapak Ibu Saudara-saudari, tak ada. Yes, thank you God. Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuhku gemetar mendengar namamu Tuhan. Kemenangan, yes, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yes. Kuasa Tuhan sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak ada yang bisa menandingi kuasanya. Kuasanya sungguh besar, sungguh dahsyat. Oleh karena itu kita jangan pernah ragu. Kita jangan pernah mengkhawatir terhadap kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Amin. Mari katakan sekali lagi, sungguh tak tertandingi. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal.
Tuhan. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh dahsyat. Terima kasih.